Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa masukan gitu ya. Ada beberapa masukan kepada saya dari teman-teman, kemudian juga dari tetangga, dari ini gitu. Dan juga memang sebenarnya juga kepikiran gitu sama saya juga tentang ya saya kan mantan HRD gitu ya. Biasa ngurusin kekaryawanan. Jadi gimana ilmu kekaryawanan ini, ke HRD-an ini bisa ditularkan, bisa sharing gitu ya, atau minimal bisa disimpan gitu. Apa yang saya rasakan gitu, apa yang saya alami, apa yang saya ajarkan mungkin, atau apa yang saya terapkan ini minimal bisa disimpan. Jadi kalau disimpan berarti ya kira-kira direkam. Kalau direkam ya berarti terus disimpan di YouTube kali ya itu. Nah jadi kepikiran seperti itu, ya udah berarti nyimpen di YouTube. Jadi bukan tentang dapat viewer atau gimana gitu ya. Supaya juga ya kan saya juga hobinya public speaking ya, maksudnya seneng juga bisa menularkan apa yang menurut saya baik gitu ya, bisa berbagi kepada orang lain tentang apa yang menurut saya baik atau pengalaman saya yang pernah saya terapkan, yang pernah saya alami, atau mungkin yang pernah saya ajarkan baik ke anak buah atau orang lain, sehingga bisa dilihat sama orang lain untuk bisa diambil manfaatnya itu. Nah, kemudian dari teman dekat saya, ya udah mulai dari bikin from the ending, bikin from the end line. Jadi mulai cerita dari kenapa saya memutuskan berhenti dari pabrik, dari perusahaan saya yang lama, padahal istilahnya ya posisinya udah ideal gitu, udah pimpinan tinggi lah gitu ya. Kalau tertinggi sih enggak sih, ada yang tertinggi, ada ownernya gitu, udah atasan tinggi gitu. Istilah kata orang-orang juga pada bilang tinggal enaknya gitu, kenapa berhenti gitu. Nah nanti terus dari situ mungkin bisa bikin ini, kalau ini tetangga baik saya gitu ya, teman baik dan juga termasuk kakak kelas saya itu nyaranin bikin inilah, bikin bab per babnya gitu untuk kontennya itu, supaya nanti bisa disusun apa mau menyampaikan apa, minggu ini mau menyampaikan apa gitu. Bahkan diminta ngerekrut penulis untuk nyiapin naskahnya gitu. Tapi ya belum kepikiran sampai ke sana gitu. Kadang-kadang mau mikirnya gimana gitu. Ada ketambahan ya beberapa ide gitu, termasuk dari Dea malah bilang, Pak bikin podcast sama anak milenial sama Gen Z aja gitu. Termasuk juga supaya saya bisa meneruskan hobi saya baca koran gitu ya. Itu nanti someday bisa baca koran lagi, kemudian bisa komen dengan berita keadaan sekarang, dengan kabar apa gitu, bisa menanggapi lah ya gitu, bisa menanggapi. Itu termasuk yang apa ya, yang saya inginkan juga gitu. Nah jadi nggak tahu, mungkin pengen memulai itu sekarang gitu. Banyak banget ya yang pengen dimulai ya. Banyak banget yang pengen dimulai ya, bener gitu. Kita mulai dulu dari yaitu tadi ya, start from the end gitu, bukan from the beginning gitu. Jadi ujungnya adalah saya itu resign dari perusahaan lama. Kenapa? Jadi gini, ini termasuk yang perluan juga ya, yang pengen saya sampaikan juga. Bukan tentang menjadi pengusaha atau apa gitu ya. Wah, jadi pengusaha keren, pindah kuadran gitu. Gitu kan. Udah bukan jadi orang bayaran. Enggak sih, enggak. Kalau saya sih enggak gitu. Kalau saya itu apa ya, Allah itu udah bagi ngatur dunia ini dengan adil gitu. Jadi selamanya akan ada orang yang membayar dan orang yang dibayar. Selamanya akan ada wira swasta, pengusaha, entrepreneur, dan juga karyawan. Karena kalau nggak gitu dunia nggak seimbang.
Nah, jadi sama-sama baik. Artinya saya selalu bilang, jadi karyawan, jadi buruh itu bukan terjajah, gitu. Dan jadi pengusaha bukan berarti lebih mulia, enggak. Biasa aja. Udah bagiannya masing-masing. Orang yang karakternya karyawan tuh enteng aja udah, gitu. Orang yang karakternya pengusaha ya dia yang apa namanya itu lebih sering muter, lebih sering apa namanya itu bergerak gitu. Nah, jadi itu udah bagiannya masing-masing. Kalau saya lebih gini, kenapa berhenti bekerja? Karena ini bahasa saya gitu. Jadi api saya udah nggak nyala kalau di tempat lama itu udah nggak nyala. Saya itu punya banyak keinginan, tapi udah nggak punya space untuk bergerak lagi. Udah nggak punya space untuk mewujudkan itu gitu. Sehingga kesulitan untuk menjaga nyala lilin ini, nyala api ini tuh kesulitan gitu. Lama-lama nih redup nih, padam gitu. Nah ini bahaya nih gitu. Ini karena kalau saya, bahasa saya itu yang namanya HRD itu tugasnya, ini simpelnya ya, bukan masalah training, KPI, karyawan dan sebagainya, bukan. Tapi HRD itu tugasnya jaga nyala apinya karyawan tetap nyala gitu. Jadi kalau dalam bahasa saya, HRD itu tugasnya menjaga apinya karyawan tetap nyala gitu ya. Bukan masalah training KPI apa gitu ya. Ketika karyawan ini apinya sudah padam, repot itu udah pasti ya, produktivitasnya, kedisiplinannya dan sebagainya itu udah pasti melorot, terlepas dari sebabnya apapun ya gitu. Makanya kalau saya itu memang tipenya membersamai karyawan gitu ya, meskipun saya atasan gitu, biasanya kamu senengane opo gitu, nah itu tak temenin gitu supaya dia punya kesukaan yang lain. Sekiranya dia itu nggak begitu suka dengan kerjaannya, dia punya kesukaan yang lain yang ada di PT gitu, sehingga dia tetap apinya itu tetap nyala gitu. Nah jadi masalah ketika saya sendiri ngerasain apiku sendiri sudah madam gitu. Ya dulu saya juga seneng engineering gitu. Makanya saya waktu masih di engineer produksi itu ya menyala, masku, menyala bosku gitu ya. Gitu masih nyala itu gitu. Tapi lama-lama kesini arahnya saya lebih suka, kesukaannya beda, nanti di video yang lain saya cerita. Jadi itu tadi ya. Jadi kenapa berhenti ya? Kayaknya saya udah padam nih apinya gitu di sana gitu, udah nggak ada harapan lagi. Jadi kalau gitu saya harus berubah nih, harus muter setir nih gitu, nyari lagi di mana nih apiku ini supaya tetap nyala nih, apiku yang padam ini kenapa dan gimana gitu. Jadi teman-teman itu nggak selalu kalau misalnya berhenti gitu terus jadi pengusaha itu lebih keren, lebih bagus itu nggak usah kayak gitu, biasa aja. Semua orang ada bagiannya masing-masing gitu. Jadi nanti sekiranya gitu ya, saya ternyata gagal di dunia wirausaha gitu terus jadi karyawan lagi, ya nggak usah malu gitu, berarti saya nggak bakat juga di dunia pengusaha gitu. Teman-teman juga gitu, wah udah ini resign nyoba jualan bakso kah, atau nyoba jadi kontraktor lah, sipil atau apa, bikin bengkel sendiri, workshop atau apa, ternyata gagal, ya udah balik lagi karyawan. Nggak usah malu, karena itu punya kesempatan mencoba toh kan gitu. Punya kesempatan mencoba, kemudian apa namanya, terbuka wawasannya, pandangannya, oh bahwa yang seperti ini kesulitannya ini, yang ini kelebihannya ini, kekurangannya ini, saya ternyata bagusnya di sini, jeleknya di sini kan gitu. Nah, terus kemudian balik lagi ke karyawan, ngisin-ngisini gitu, ya enggak juga. Gitu. Sama seperti kita apalah, ujian gagal dan sebagainya, kuliah semester reguler gagal, terus semester pendek, ya biasa aja gitu kan. Gitu. Atau nyoba apalah, nyoba bikin ini, yang seneng mekanik misalnya ngoprek ini kok gagal, kita coba yang ini gitu kan, masih gagal lagi, coba lagi yang lain gitu. Akhirnya udahlah istirahat gitu kan, bukan berarti hina gitu. Jadi itu tadi. Jadi saya itu convert gitu, merubah dari karyawan ke wirausaha gini, entrepreneur kalau bahasa sekarang. Kalau di profil saya yang baru sekarang jadi autopreneur gitu. Otomotif entusias, entrepreneur gitu ya. Itu bukan lebih keren, bukan gitu. Tapi lebih gimana saya jaga nyala api saya ini tetap oke.
api saya ini jangan sampai padam, karena kalau udah padam itu berangkat kerja males, ngapa-ngapain males gitu, hidup nggak bergairah, itu bahaya. Jadi yang seperti ini membuat kita gairah, nah itu biasanya kreatifnya keluar. Jadi lebih lebih maksimal gitu, potensinya keluar. Jadi saya juga ngerasa sih lama-lama di tempat kerja yang lama juga potensi saya nggak keluar juga, udah bingung mau ngapain gitu, kurang bergairah gitu juga. Nah ini jadi lebih baik saya berhenti, kemudian saya menemukan kembali gairah saya itu, mau melakukan ini gitu, tantangannya juga lebih baru gitu. Ya, jadi bukan semata-mata termakan provokasi motivator gitu, enggak juga gitu. Karena memang kalau pabrik itu memang benar-benar jamnya itu sangat-sangat kepake terus gitu. Jadi kita nggak bisa nyoba yang lain, kecuali memang benar-benar di luar jam kerja yang melelahkan ya. Pulang jam 7 terus kerja lagi sampai jam 1 malam ngapain atau apa gitu. Nah, itu saya nggak mau. Jadi gimana dari pagi sampai sore sampai siang itu kita lebih optimal di apa yang menggairahkan kita gitu. Ya. Jadi kira-kira itu sih vlog pertama ini ya, sesi pertama ini, supaya menjadi setat tentang apa latar belakang saya berhenti bekerja gitu. Ya termasuk gini, kalau masih di pabrik emang nggak bisa ngejalanin seperti ini ya. Bikin konten, sharing-sharing gitu repot. Ya indahnya memang kalau kita nggak kerja di orang itu ngapa-ngapain nggak usah izin. Termasuk gini ini nggak usah izin. Ya kalau misalnya saya masih kerja itu mau direktur sekalipun gitu ya, mau ngasih kuliah umum di kampus di apa itu tetap harus izin. Gitu ya, kalau kayak gini kan indahnya itu nggak usah izin, nggak usah minta permisi ke sana kemari gitu ke bos gitu. Ya. Gitu. Ya, kira-kira gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa bikin konten yang bagus gitu, dan saya juga berpikir apa ini nama channelnya gitu ya. Semula mau inspirasi receh, mantan HRD gitu, atau justru nama saya, yang satunya yang udah gadget laptop itu digeser namanya gitu, atau sekarang juga kepikiran apa ya, cuma berbagi bukan menggurui gitu misalnya gitu. Nah ini masih dipikirkan. Oke teman-teman, kira-kira demikian vlog pertama kali ini gitu ya. Kalau cocok, sekiranya cocok ya silakan didukung dengan subscribe, like, share, serta komentarnya. Kalau ada yang kurang cocok nggak apa-apa, kasih masukan yang baik-baik gitu ya, untuk perbaikan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.